طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا الصيام وندب إلينا القيام، والصلاة والسلام على خير الأنام، خير من صلى وزكى وحج وصام، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبهديه اعتصم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas bimbingan dan taufiknya serta dimudahkannya kepada kita menjalani hari-hari puasa ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala apa yang kita upayakan di hari-hari yang lalu dan juga memberikan kekuatan kepada kita untuk menyempurnakan di hari-hari mendatang. Amin. Salawat dan salam kita haturkan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Ayyuhal ahibbah, kita akan membahas tentang pembatal Islam yang kelima yang dinyatakan di sini sebagai man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Barang siapa yang membenci sesuatu apapun yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan meskipun mengamalkannya. Nah, di sini juga ada orang yang benci melalui omongannya tapi melakukannya. Mungkin karena ketakutan, karena muslimin mayoritas di tempatnya, karena kuatnya ya ghirah kaum muslimin di daerahnya dan sebagainya, sehingga ya, dia mengamalkan juga ya, ikut sholat, dan lain-lain, padahal dia menyimpan kekufuran. Di sini akan ada dua golongan, yaitu kufur i'tiqadi dengan nifaq i'tiqadi nantinya, di mana kewajiban seorang muslim tentunya pada dasarnya adalah taat dan patuh akan semua ajaran yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan penuh kepasrahan, ketundukan, ya, tidak ada penentangan. Karena seorang muslim sejatinya meyakini bahwa syariat Islam diturunkan untuk maslahat umat manusia seluruhnya, muslimnya dan kafirnya sama. Maslahatnya bukan hanya untuk muslim syariat Islam itu, tapi juga untuk hatta manusia seluruhnya, ya, yang kafirnya pun. Bahkan meskipun dia belum memahami atau mengetahui hikmah di balik syariat tertentu, karena keterbatasan seorang muslim misalnya tidak tahu hikmahnya apa itu iddah misalnya. Kenapa harus ada iddah bagi wanita yang ditinggal suaminya? Tidak tahu. Akan tetapi ketika dia mengaku sebagai muslim, tentunya patuh dan taat, menjalankan saja. Terlebih ketika diketahui hikmahnya, maka lebih meyakinkan lagi, lebih lagi keimanannya, lebih kuat lagi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syariatnya yang hakimah, yang sangat bijaksana.
Karena apa? Keseluruhan syariat Islam itu Allah tetapkan berdasarkan ilmu dan hikmah Allah yang maha sempurna sebagai Al-Hakim, sebagai Al-Aziz, ya, Al-Hakim. Oleh karena itu termasuk pembatal keislaman jika seseorang membenci syariat, apalagi lebih dari itu mengolok-olok syariat tertentu dalam Islam, ya. Meskipun satu saja dari syariat tersebut, ya. Meskipun satu saja tentang hukum waris misalnya harus sama, jangan dibedakan laki-laki dan wanita. Kemudian dia mengolok-olok hukum ini sebagai hukum yang ketinggalan lah, yang beginilah, yang begitulah. Itu satu saja, yang lain dia jalankan. Ini sekali lagi membatalkan keislaman orang tersebut yang mengucapkannya, ya. Tindakan ini dianggap remeh oleh sebagian orang, padahal sungguh amat besar dan serius resikonya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketidaksukaan terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun sekali lagi ia melaksanakannya, akan menyeret seseorang ke dalam kekufuran. Na'udzubillah. Orang yang marah atau benci atau menampakkan ketidaksukaan terhadap, ya, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah terjerumus ke dalam kekafiran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada surah Muhammad ayat 8 dan 9, "Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Fa ahbata a'malahum, kata Allah. Dan orang-orang kafir, maka celakalah mereka dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu karena mereka benci terhadap apa yang diturunkan Allah berupa Al-Quran, berupa syariat yang dituntun oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah menghapuskan amal-amal mereka. Kemudian juga firman Allah pada surah yang sama, surah Muhammad 25 dan 28. A'udzubillahi bismillahil alim. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Kembali Allah akhiri dengan فأحبط أعمالهم. Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, yaitu murtad, setelah jelas petunjuk bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Nah, ini memanjangkan angan-angan mereka. Sedikit saja, ya. Begitu saja diperbesar. Begitu saja, ya, dibikin ruwet dan seterusnya. Memanjangkan angan-angan mereka, mengentengkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu orang-orang Yahudi, kami akan mematuhimu dalam beberapa urusan, sedangkan Allah mengetahui rahasia mereka. Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka? Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan murka Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus atau menggugurkan
amal-amal mereka. Ayat ini jamaah yang dirahmati oleh Allah menunjukkan bahwa kebencian terhadap syariat yang Allah turunkan merupakan sifat kekafiran yang terbesar, sehingga ya amal kebaikan mereka itu dihapus oleh kekafiran yang mereka kerjakan. Maka ayat ini jelas menerangkan tentang masalah ini ya. Kemudian di antara manusia ada yang menampakkan secara terang-terangan dengan diucapkan kalimat yang jelas, meskipun sekali lagi dia mungkin mengamalkan sebagian dari syariat itu, maka hal ini termasuk kufur i'tiqadi ya. Kafir secara keyakinan ya, kafir secara keyakinan yang rusak, kafir yang mengeluarkan pelakunya dari Islam ya. Kafir yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, karena kafir i'tiqadi itu ya landasannya adalah keyakinan yang rusak. Sedangkan kafir atau kufur i'tiqadi tadi, kemudian kufur amali, bisa saja muslim terjatuh ke dalamnya, akan tetapi tidak mengeluarkannya dari keislaman. Qitalul muslim kufrun, sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufur. Mencela seorang muslim adalah suatu kefasikan dan memeranginya adalah suatu kekufuran. Berperang sesama muslim itu suatu kekufuran. Akan tetapi kekufuran di situ bukan kekufuran yang mengeluarkan dari agama, karena adanya salah satu pihak yang benar dan salah satu pihak yang salah. Nah, adapun jika kebencian seseorang terhadap syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam disimpan dalam hati, tidak ditampakkan, maka itulah kufur nifaq. Ya, kufur nifaq atau nifaq akbar ya. Nifaq besar, nifaq yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman juga. Sama tadi, kufur i'tiqadi itu mengeluarkan pelakunya dari lingkaran Islam, kemudian kenifakan akbar atau ya kekufuran dalam bentuk kenifakan juga mengeluarkan pelakunya dari daerah Islam atau zona Islam. Sebab apa? Secara lahiriahnya orang tersebut menampakkan dirinya sebagai muslim, mengamalkan Islam, namun ia menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya, sebagaimana yang terjadi di masa Rasulullah SAW di saat beliau hidup ya. Bagaimana gembongnya orang munafik di kota Madinah ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang ya, sholat di belakang Nabi, sholatnya di belakang Nabi alaihissalam. Tapi setiap ada perang dia yang menggembosi, jangan keluar panas-panas dan seterusnya, banyak kisahnya. Kemudian ketika di hari Jumat seperti ini ya, ketika Nabi hendak naik mimbar misalnya, dari rumahnya menuju mimbar Masjid Nabawi, itu yang menyambut di depan pintu situ itu si Ubay ini. Bayangkan, separah itu, dengan sambutan dengan ucapan marhaban yang marahib ya, berbagai ungkapan yang membuat ya mereka yang tahu muak, ingin muntah melihat ya ungkapan atau ucapan-ucapan si gembong munafik itu tadi. Na'udzubillah. Baik.
Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian ada pula di antara manusia golongan ya, seseorang yang tidak suka terhadap suatu tindakan tertentu, di mana tindakan tersebut bagian dari hukum syariat Islam. Namun motivasinya bukan tidak suka, tapi kelemahan pada dirinya. Dia tidak sanggup ya melihat, menyaksikan ya, misalnya pelaksanaan satu hukum syariat, potong tangan misalnya, bagi pencuri yang sudah terbukti, yang sudah diputuskan oleh mahkamah, oleh pengadilan ya, di negeri yang menerapkan hukum Islam, maka ya, bagian dari syiar Islam, bagian dari ya, hal yang mendapat pahala ketika menyaksikan kejadian seperti itu. Namun orang-orang yang lemah ya, orang-orang yang tidak kuat melihat pemandangan seperti itu, tidak lantas kemudian divonis tidak suka kepada syariat Islam. Ini juga kecerobohan, tidak betul ya. Karena pernah terjadi ya, salah satu teman pernah bercerita bahwasanya ada ya, di sahatil qisas atau di tempat pelaksanaan ya, potong leher, bukan potong tangan lagi. Ada satu orang ya, dua temannya, yang satu tinggi besar tapi hatinya kecil, yang satu kecil atau pendek orangnya tapi hatinya besar, teguh. Yang pingsan ini yang lihat yang besar, yang jatuh pingsan karena melihat ya sesuatu pemandangan yang belum pernah dia lihat ya. Jadi apakah tidak benar atau merupakan suatu kecerobohan bila seseorang yang ya, tidak suka atau tidak mampu melihat atau menghidupkan syiar dari salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum tersebut kemudian divonis dengan kebencian terhadap syariat Allah. Tidak. Kemudian juga contoh lainnya atau kasus lainnya adalah ya, ini yang marak atau yang menghidupkan suasana ini. Seorang wanita misalnya yang tidak ingin suaminya menikah lagi, taib, karena begitu besarnya cintanya kepada suaminya, bukan karena dia membenci syariat ta'addud atau poligami yang telah Allah tetapkan, karena dia hanya tidak ingin itu dialaminya. Adapun syariatnya dia menerimanya, tapi untuk terjadi kepada dirinya dia tidak mampu menguasai dirinya, tidak mampu mengontrol emosinya dan seterusnya. Maka yang demikian juga tidak bisa kemudian si istri atau wanita tadi divonis membenci apa yang dibawa oleh Rasul atau oleh syariat ya. Maka hal ini sekali lagi tidak termasuk pembatal keislaman. Kemudian juga jamaah yang dirahmati Allah, tak kalah sengitnya juga berkenaan dengan kebencian terhadap apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah menghina, mengejek atau mengolok-olok ajaran beliau alaihi salatu wassalam, di mana ya, mulai dari hal yang teremeh, masalah penampilan, masalah jenggot misalnya, masalah cingkrang misalnya ya, tidak isbal. Hati-hati dengan omongan-omongan atau ledekan-ledekan meskipun halus, "Oi banjir misalnya, karena celananya cingkrang misalnya. Kemudian dan subhanallah, antum yang menegakkan ya, sunnah semacam ini
Jangan kecil hati dan juga jangan kaget-kaget. Bukan di era kita, di masa Belanda, penjajahan Belanda pun ya, para ulama kita juga mengalami. Kak Agus Salim misalnya di salah satu rapat ya, ruang pertemuan dengan orang Belanda, di antaranya juga ada orang kita bahkan dikatakan yang melecehkan beliau dengan mengeluarkan suara kambing ya. Beliau rahimahullah tentunya dikenal dengan penampilannya yang masya Allah ya, mungkin jarang di masa itu ya. Beliau seorang yang ya, tokoh Islam yang juga dikenal dengan ya, istiqomahannya, juga memasang atau memakai jenggotnya sehingga diledek sebagai kambing. Namun beliau dengan kepiawaiannya dan kelihayannya menyatakan, setahu saya berhadapan dengan manusia semuanya, kok saya mendengar suara kambing, ada kambing masuk. Ya, subhanallah. Ya, jangan kalah mental ya ketika berhadapan dengan orang-orang yang semacam itu. Usil itu di mana dan kapan saja mesti ada yang istilahnya nyinyir terhadap sunnah Nabi alaihissalam. Maka kalau kita membaca ataupun melihat ke belakang sirah para nabi, kaum soleh, juga bahkan yang dekat dengan kita seperti pejuang ya, Muslim di Nusantara ini juga mengalami hal-hal yang demikian. Baik, kemudian juga yang dibawa di antara apa yang dibawa oleh Nabi adalah Al-Quran. Ya. Ada pula sebagian yang mengolok-olok kandungan atau isi Al-Quran sebagai ya, kitab rujukan bersama, berusaha merendahkannya, ya, merendahkan Nabi SAW dengan merendahkan Al-Quran misalnya, meskipun dengan satu ayat. Meskipun dengan satu ayat ya, ayat tadi seperti ayat miras atau ayat harta waris, kemudian ayat apa lagi yang biasanya mengundang ini banyak ya, termasuk ayat tentang salam misalnya. Salam ya, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Tentang salam misalnya yang diajarkan ya, dan sudah membudaya di kita, akan tetapi ada upaya di misalnya di era 80-an kalau tidak salah untuk mengganti salam itu dengan selamat pagi misalnya dan sebagainya. Nah, maka ini juga bagian dari upaya-upaya mereka yang alergi terhadap syariat Islam, terhadap ya, tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hati seorang muslim tentunya terdapat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga terhadap syariatnya, juga terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang-orang munafik yang hanya menampakkan di luarnya saja, sedang ya, di dalamnya menyembunyikan kekufuran. Allah menyingkap kedok mereka dalam surah At-Taubah misalnya ayat 64. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Orang-orang munafik itu takut jangan-jangan nanti diturunkan ayat yang menyingkap apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
Katakanlah kepada mereka, teruskan ejekan-ejekan kalian terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermalukan kalian dengan menyingkap topeng kalian. Ketika pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan bagaimana Allah mempermalukan gembong orang munafik di kota Madinah, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kejadiannya adalah ketika perang Tabuk. Orang-orang munafik yang mengacir duluan, pulang duluan atau memisahkan diri dari rombongan kaum muslimin, mereka mengadakan rapat tertutup. Kemudian terjadilah percakapan-percakapan yang intinya mereka mengejek Nabi alaihissalam dan para sahabatnya. Di antara perkataan mereka, belum pernah aku melihat seperti para ahli Al-Quran, orang yang perutnya buncit, lisannya dusta, dan paling pengecut ketika di medan perang. Allahu Akbar. Ini ucapan-ucapan yang luar biasa. Maksudnya adalah Rasulullah dan para sahabat penghafal Al-Quran. Perkataan mereka ini didengar oleh sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, yang kemudian menyetop perkataan mereka, dan kemudian dengan terus terang Auf bin Malik menyatakan, kalian ini pendusta dan kalian adalah orang-orang munafik. Aku akan melaporkan perkataan kalian kepada Rasulullah. Dan betul saja Auf bin Malik menghadap Rasulullah SAW dan memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Tetapi sebelum Auf bin Malik ini sampai di hadapan Rasulullah SAW, telah turun wahyu kepada beliau. Al-Quran memberikan bocoran terlebih dahulu tentang kejadian tersebut. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, yang ikut hadir dalam kejadian itu, aku melihat, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul berpegangan pada pelana unta Rasulullah SAW, yang Rasulullah berjalan dengan untanya tadi, tidak memperdulikan permintaan maaf, uzur si Ubay ini, Ibnu Salul ini, sedang kedua kakinya tersandung-sandung batu. Bayangkan bagaimana anak kecil kalau meminta sama orang tuanya, tentunya digandoli ya kan. Nah ini si Ibnu Salul ini juga menggandoli Rasulullah yang sedang berada di atas untanya, sampai kakinya tersandung batu pun dia tidak peduli, meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Apa katanya? Sebenarnya kami hanya bersenda gurau dan main-main saja. Bayangkan ucapan-ucapan keji tadi seperti tadi dibilang sebagai senda gurau dan main-main saja. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan firman Allah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian perolok-olok? Dalam ayat yang lain Allah juga menceritakan, wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhibu bihil haqqa wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa, pada surah Al-Kahfi. Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul
sebagai pembawa berita gembira dan peringatan, tetapi orang-orang kafir membantah dengan yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai olok-olok. Ini adalah di antara sebab kekafiran orang-orang kafir. Mereka menjadikan ancaman dan peringatan Allah dan Rasulnya sebagai olok-olok belaka. Baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian apa kiranya hukuman atas peleceh atau pelakunya yang mengolok-olok Allah ataupun Rasulnya ataupun ayatnya? Pertama, ketika kejadian tadi, ya kejadian Ibnu Salul tadi yang menghina Nabi dan para sahabatnya, Allah menjawab, menjatuhkan vonis kepada mereka, la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan lagi kalian mencari-cari alasan. Tidak diterima alasan kalian karena kalian telah kafir setelah beriman. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan, fa innal istihza'a billahi wa ayatihi wa rasulihi kufrun mukhrijun 'anid din li'anna aslad din mabniun 'ala ta'zimillah wa ta'zimi dinihi wa rusulihi wal istihza' bi syai'in min dzalik munafin li hadzal asl. Menghina Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya adalah penyebab kekafiran. Pelakunya keluar dari Islam atau murtad, karena agama ini dibangun di atas prinsip pengagungan kepada Allah, pengagungan kepada agamanya, dan pengagungan kepada Rasulnya. Menghina salah satu dari tiga hal ini bertentangan dengan prinsip pokok tersebut. Baik. Apa hukumannya? Hukuman penghina Nabi alaihissalam ataupun ajarannya? Para ulama berijma atau sepakat bahwa yang menghina Nabi alaihissalam ataupun menghina ajarannya layak mendapat hukuman mati. Itu hukuman matinya bagaimana? Ditembak, dipenggal kepalanya. Ya. Waqad haka Abu Bakar al-Farisi min ashabi Syafi'i ijma' al-muslimin ala anna hadda man sabba an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-qatl kama anna hadda man sabba ghairahu al-jald. Abu Bakar al-Farisi, salah seorang ulama Syafi'iyah, menyatakan kaum muslimin sepakat bahwa hukuman bagi orang yang menghina Nabi alaihissalam adalah dibunuh, sebagaimana hukuman bagi orang yang menghina mukmin lainnya dicambuk. Kalau ada mukmin menghina mukmin yang lainnya dicambuk, tapi kalau Nabi yang dihina dibunuh. Al-Khattabi juga menyatakan hal yang sama. La a'lamu ahadan minal muslimin ikhtalafa fi wujubi qatlih. Aku tidak tahu adanya perbedaan di kalangan kaum muslimin tentang wajibnya membunuh penghina Nabi. Allah. Baik. Kemudian Ibnu Taimiyah juga dalam kitabnya As-Sarimul Maslul, ya, ala Syatimir Rasul, juga menegaskan hal yang sama, bahwasanya hukuman mati untuk penghina Nabi alaihissalam. Baik. Kemudian siapa yang melakukannya atau siapa yang mengeksekusinya? Ya, hakim. Siapa hakim itu? Waliul amr, yaitu penguasa, bukan dikembalikan kepada individu. Sebab Allah Subhanahu wa taala
menjaga martabat nabinya sewaktu hidup maupun setelah wafat. Itu juga yang harus kita imani, yang harus kita pegang, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga martabat nabinya alaihi salatu wassalam, beliau hidup maupun setelah wafat. Ya. Inna kafainakal mustahziin, kata Allah. Sesungguhnya kami yang akan mencukupkan engkau wahai Muhammad dari olok-oloknya para pengolok. Ya. Dan kejadian kemarin yang belum lama itu juga sudah menjadi bukti bagi kita tentang pemilik karikatur Nabi, ya, karikatur yang menghina Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana akhir hayatnya? Dipanggang di atas mobilnya, di dalam mobilnya, sedang dia berteriak-teriak, orang sekitarnya mendengar teriakannya. Ya. Jangan main-main dengan kehormatan Nabi alaihi salatu wassalam. Inna kafainakal mustahziin. Allah sendiri yang menyatakan, inna syani'aka huwal abtar. Ya. Ketika Nabi masih hidup alaihi salatu wassalam, Abu Jahal, ya, Abu Lahab, pendolan-pendolan kafir Quraisy, lihat akhir hayat mereka. Lihat akhir hayat mereka bagaimana? Semua mengenaskan, semuanya mengenaskan. Barangkali nanti disebut sebagiannya. Ya. Baik, kita lanjutkan sedikit dulu. Bagaimana jika sudah bertobat, ya, pelakunya? Diterima enggak tobatnya? Baik, Allah Subhanahu wa taala tentunya Maha Pengampun. Baik, kita semua tahu Allah Maha Pengampun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, jami'ah, dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun, maha penyayang. Namun yang menjadi permasalahan, ya, ini penghinaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak hanya menyangkut pribadi beliau, tapi juga menyangkut penghinaan kepada Allah yang mengutusnya. Ini masalahnya, ya. Sehingga dua hak yang telah diinjak-injak dengan penghinaan tersebut, hak Allah ini bisa saja termaafkan dengan taubat yang nasuh, taubat yang sebenar-benarnya, karena janji Allah tadi pada surah Az-Zumar ayat 53. Baik, Allah ampuni, tapi hak Rasul, ya, haknya Rasul, apakah selesai dengan bertobat? Juga perlu dipilah lagi si penghina atau pengolok Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, apakah ketika dalam keadaan kafirnya dia menghina tadi, ataukah setelah masuk Islam, atau seorang muslim, ya. Jika ketika masih dalam kekufurannya, katakan ada yang masuk Islam, ya, di antara pembuat karikatur itu atau pembuat film yang menghina juga syariat Islam, ketika dia melakukan perbuatan tersebut dalam kekafirannya, maka al-Islam yajubbu ma qablah. Al-Islam itu menggugurkan amalan semua yang sebelumnya. Tidak masalah, lebih ringan. Tapi masalahnya kalau, ya, yang menghina tadi berstatus muslim. Kalau yang menghina tadi berstatus muslim. Di sini ada 3 pendapat ulama.
Yang pertama, hukuman mati gugur dengan taubat, dengan taubatnya orang muslim tadi. Pendapat kedua, taubat tidak diterima, maka hukuman mati harus dilaksanakan. Yang ketiga, taubatnya diterima, tapi hukuman mati juga tetap harus dijalankan. Dan pendapat ketiga inilah yang paling kuat. Taubatnya diterima berkenaan dengan hak Allah, tapi berkenaan dengan hak Rasul. Apakah Rasulullah SAW memaafkannya atau tidak? Rasul sudah wafat, maka itu yang menjadi kendala. Karena Rasulullah SAW pernah membiarkan atau menghalalkan darah seorang wanita yang panjang lidah kepadanya, sehingga suaminya tidak kuat, dicekik sama suaminya. Kemudian Rasulullah menghalalkan darah wanita tadi. Maka dari itu orang yang menghina Rasulullah SAW belum tentu, meskipun Rasulullah dikenal dengan pemaafnya, tapi juga belum tentu dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Makanya ulama tadi yang ketiga pendapatnya menyatakan taubatnya berkenaan dengan hak Allah diterima, akan tetapi hukuman mati tetap harus dilakukan atau dijalankan. Nah, mengapa? Karena yang pertama alasannya, taubat hanya dapat menggugurkan dosa pelakunya dengan Allah. Kemudian yang kedua, adapun dosanya kepada Nabi, kita tidak mengetahuinya apakah Nabi sekali lagi menuntutnya atau memaafkannya kelak di hari kiamat. Nah, berdasarkan kejadian wanita Yahudi yang mencela Nabi alaihissalam, kemudian wanita tadi dicekik oleh suaminya sampai mati. Kemudian Nabi SAW menggugurkan hukuman atas suaminya. Biasanya kisos bagaimana? Membunuh, dibunuh. Tapi Nabi SAW membiarkan suami ini dan menghalalkan darah wanita penghina dirinya. Kemudian yang ketiga, juga hukuman seperti ini dapat memberikan takzir atau hukuman yang jera, memberikan efek jera. Takzir yaitu memberikan efek jera kepada pelaku setelahnya. Kalau kemudian dimaafkan, akan muncul lagi penghina, peleceh, maka menjadi murahlah martabat syariat, martabat Islam, martabat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ada yang ditegakkan hukum pada mereka, maka kemudian yang lain akan mengambil ibrah, akan berpikir 10 kali untuk melakukan penghinaan atau pelecehan kepada Nabi. Hukumannya itu melayang kepalanya. Sudah dilihat. Tapi kalau dibiarkan, maafkan, akan datang sesudahnya dan sesudahnya para peleceh susulan. Iya kan? Baik. Berkenaan dengan pelaksanaan atau eksekutornya yang menegakkan hukum ini, Imam Al-Kasani rahimahullah menerangkan dalam syarat-syarat dilakukannya hukum had, ayyakun al-muqim lil had huwal imam aw man wallahul imam, yaitu pemimpin atau pemerintah yang berkuasa atau yang mewakilinya. Berkenaan dengan kejadian di mana itu kemarin itu karikatur Nabi, kartunis itu Perancis, Syekh Shalih Fauzan ditanya tentang kejadian ini, hal yajuzu ightiyalur rassam al-kafir
alladhi urifa biwad'i rusumul musi'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kartunis kafir itu yang sudah dikenal tentunya membuat kartun yang berisi penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita culik kemudian kita penggal lehernya, kata. Ya. Ada pemuda ya sudah gregetan semua melihat. Apa jawab Syekh Fauzan? Hadza laisa tariqah salimah al-ightiyalat wa hadhihi taziduhum syarran wa ghaidhan 'ala al-muslimin, lakin alladhi yudhiruhum huwa raddu syubuhatihim wa bayanu makhazihim, wa amma an-nusrah bil yad was silah hadhihi liwali amril muslimin wa bil jihad fi sabilillah azza wa jalla. Naam, kata beliau, ya, langkah yang tepat bukan melakukan penculikan kemudian membunuhnya, karena hal ini akan memperparah dan membuat kemarahan mereka bertambah terhadap kaum muslimin. Sikap yang bijak, kata beliau, adalah membantah penyimpangan mereka dan menjelaskan perbuatan mereka yang sangat memalukan tersebut. Ya. Adapun membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan dan senjata, ini wewenangnya pemerintah kaum muslimin yang hanya melalui jihad di jalan Allah bersama pemimpin kaum muslimin. Namun sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah, bahwasanya penghina Nabi alaihi salatu wassalam pasti binasa, dan binasa dalam keadaan juga mengenaskan, tidak terhormat, ya, tidak terhormat, karena yang dilecehkan adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, misalnya di sini bagaimana ya, dari kalangan kafir Quraisy, Abu Lahab mati dalam keadaan mengidap penyakit adasah. Apa penyakit adasah itu? Penyakit di mana badan seseorang itu mengeluarkan bau yang sangat busuk. Ya. Sebelum meninggal ini. Sebelum, ya, mirip-mirip dengan Ataturk. Ya. Tahu antum Ataturk? Baca silakan Mustafa Ataturk. Bagaimana akhir hidupnya? Ya. Sehingga keluarga, anak istrinya pun tidak kuat. Ya. Sebelum mati sudah dibuang keluar rumah. Kemudian ya tidak pakai dimandikan, ya. Kemudian ketika menguburnya pun ya pakai tali, disediakan lubang, kemudian pakai tali dilempar seperti apa, bangkai ayam begitu, ya. Kemudian begitu masuk ke dalam lubang, cepat-cepat ditutup dengan tanah dan batu, ya. Kuburnya dari jauh dilempari seperti dirajam. Astagfirullahaladzim. Kemudian Utbah, putranya, anaknya Abu Lahab, ya, yang pernah menarik baju Nabi SAW seperti itu dan meludahi wajah beliau. Bayangkan, meludahi wajah Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Dia mati diterkam oleh ya singa. Dalam riwayat yang lain diterkam oleh apa? Oleh anjing gila. Bayangkan, ketika Rasulullah SAW ya mendoakannya, dia mendengar doa Rasul. Setelah mendengar sedang dia kafir, tidak bisa tidur, tidak bisa tidur enak dan nyenyak, dan tidak pernah tidur sendirian. Dia selalu tidur rame-rame. Termasuk dalam perjalanannya ketika ajalnya ini bukan di kota Madinah tapi di Syam, ya, ketika dia dalam ekspedisi perdagangan ke Syam, di tengah rombongan, bayangkan di kemah yang besar
tidur di tengah-tengah, ya, dikelilingi oleh para penjaganya. Kok bisa anjing gila itu masuk ke dalam itu kemudian memilih kepalanya yang kalau tidak karena Allah yang mengutusnya. Subhanallah. Di tengah kerumunan rombongannya, ya, di malam hari tepatnya. Kemudian Abu Jahal bagaimana juga, ya, yang dipenggal kepalanya oleh Ibnu Mas'ud di kerumunan bangkai orang-orang kafir di perang Badar. Dan masih banyak tentunya juga mereka yang menghinakan Nabi alaihi salatu wassalam. Misalnya para pembesar. Raja Romawi ketika disurati oleh Rasulullah SAW untuk masuk Islam, diajak masuk Islam, dia tidak menerima masuk Islam, tapi dia tidak menghinakan Nabi SAW. Artinya dia ada sebenarnya kecondongan untuk masuk Islam, tapi karena pengaruh dunia kekuasaan, di mana para orang-orang dekatnya memberikan pendapat kalau engkau masuk itu maka ya engkau akan kehilangan kekuasaanmu, engkau tidak akan dihormati dan seterusnya. Akhirnya iman sama dunianya. Tapi dia kemudian mengirimkan cindera mata kepada Rasulullah SAW. Berbeda dengan Kaisar Kisra Persia Al-Furs yang merobek surat dari Nabi alaihissalam. Kemudian Rasulullah menyatakan mazzakallahu mulkah, semoga Allah merobek-robek kekuasaannya. Dan betul, Umar lah yang merobek-robek kekuasaannya. Bayangkan, bukan Rasulnya yang dihinakan, yang diolok-olok, suratnya disobek-sobek, kemudian Allah merobek-robek kekuasaannya, dan tidak pernah bangkit setelah itu sampai sekarang. Baru kemudian menjadi, ya, negara yang kecil jika dibandingkan dengan kekuasaannya sebelum atau pra-Islam. Ya, Iran meskipun besar, ya, atau wilayahnya luas dibandingkan beberapa negara, tapi dibandingkan dengan kekuasaannya pra-Islam itu jauh sekali. Ya, itu bagian dari, ya, mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam yang Allah perlihatkan kepada hambanya yang sekali lagi pandai mengambil ibrah darinya. Maka sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diikut sertakan menjadi, ya, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang menjaga syariatnya, yang menegakkan agamanya di muka bumi ini. Adapun Islam itu sendiri, adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, martabatnya tanpa kita ataupun dengan kita akan terjaga. Makanya kita meminta agar kita diikutkan sebagai penjaganya. Ya. Tanpa kita pun tetap akan tegak. Masalahnya itu, makanya kita meminta diikut sertakan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salah satu, ya, penjaga syariatnya, penegak sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu yang tersisa, ya, bisa kita gunakan untuk mempersiapkan diri atau juga berdoa, atau ada pertanyaan sedikit. Alhamdulillah. Nah, itu dari beberapa beliau yang mengajarkan kepada pemahaman Islam yang berbeda dengan yang seharusnya. Itu bagaimana sikap kita sebaiknya? Apakah jika kita mempelajari pengajian beliau itu termasuk penggunaan Dzurriyyatur Rasulullah? Nah, adapun Dzurriyyatur Rasul alaihi salatu wasallam, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak maksum, tidak terjaga dari salah dan dosa. Tidak ada satupun, ya,
dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kalau keturunannya itu maksum, tidak ada. Oleh karena itu, di antara keturunan beliau alaihi salatu wassalam ada yang sesuai mengikuti kakeknya, mengikuti kakeknya, dan itu adalah cahaya di atas cahaya, cahaya di atas cahaya. Sudah ya dzurriyyatur rasul, kemudian mengikuti ya sunnah kakeknya. Itu kalau ada, saya juga mau ikut. Adapun yang melenceng, yang tidak sesuai dengan ajaran kakeknya, maka sangat disayangkan, sayang 1000 sayang ya. Ibaratnya cincin atau apa yang berharga, emas, tapi ya jatuh ke tempat yang ya kotor ya, sama perlu dicuci juga ya. Nah, sekali lagi tidak ada jaminan dari Allah juga dalam satu ayat pun ataupun oleh Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya bahwasanya di antara atau bahwasanya keturunan beliau adalah maksum, tidak ada itu ya. Dan juga merupakan hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya keturunan beliau alaihissalam dari pihak perempuan ya. Dari anak-anak perempuannya, anak-anak putra-putra beliau semuanya tiga-tiganya wafat ketika balita ya. Kalau ya zuriyahnya yang dari perempuan saja ada pengkultusan seperti ini, lalu bagaimana kalau dari putra atau anak laki-laki beliau ya, akan lebih parah lagi tentunya. Allahul musta'an. Itu diantara Allahu a'lam hikmah yang Allah kehendaki bahwasanya Abdullah Al-Qasim ya, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim, semuanya wafat di masa balita mereka. Wallahu a'lam wa a'lam ya. Baik. Ada lagi? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.